enggak juga, saat di edukasi itu penontonnya sedikit kok, nggak ada yang nge-share gitu. Saya suruh berhati-hati tentang ini tentang itu nggak ada kok, bener gak sih? Giliran ada job nyepa untune Mbak Kunti, nyepa kukune Mbak Kunti, itu rame heboh kalian. Nanyakan apakah ini benar atau tidak, benar atau tidak. Kemarin-kemarin tuh heboh dengan kontrak kerja Pink. Gimana kabarnya? Mendelep kan? Sudah terbukti yang kontrak kerja Pink itu. Sudah ada yang turun visanya. KTP-nya seperti apa? Diungkap nggak? Enggak. Enggak. Enggak diekspos karena nggak ada. Nggak ada. Kontrak kerja Pink saya sudah katakan. Sebelum orang-orang mengenal dengan kontrak kerja Pink, saya sudah melakukan itu. Dulu warnanya bukan Pink. Saya sudah mengerjakan kontrak kerja Pink. Seperti apa prosesnya, sesusah apa prosesnya, saya sudah menjalaninya. Bukan karena sombong, tapi karena pengalaman. Dan karena sulitnya proses kontrak kerja Pink itu, saya nggak berani ungkapkan ini. Saya pernah nyenggol ini di beberapa konten 3 atau 4. Tetapi banyak orang yang tidak tertarik. Karena itu saya tidak memberikan edukasi kontrak kerja Pink. Kerja di kebun atau kerja di salon atau apa. Karena susahnya itu. Nah, kemarin terungkap lagi heboh, keren banget. Setelah saya masuk, saya ungkapin, mana yang sudah sukses? Sudah berapa bulan? Setengah tahun berlalu. Mana kabarnya kontrak kerja Pink? KTP barong saya mana? Gak ada kan? Dan sekarang ada terapis. Sekarang kerja di hotel sebagai room attendant. Wah, apa meneh iku bahasanya? Bener-bener Gen Z itu bahasanya keren banget. Keren, pakai banget. Jadi job kontrak kerja Pink, terus habis itu job cowok, job Mbak Kunti di expose. Terus ini yang saya line kuning ini sudah mendapatkan pekerjaan. Kenapa bukan adiknya yang dibawa? Kenapa bukan keponakannya yang dibawa? Kasih bukti. Kalau sampai ada satu orang yang sukses, channel tersebut itu akan jadi keren dan jadi trending. Tetapi mana? Tunjukin ke saya. Dulu video-video saya di stick. Saya loh permanen Hongkong. Saya loh nggak bisa bawa adik saya ke sana. Di stick sana, di stick sini, sama mafia-mafia tersebut. Tapi pada kenyataannya, apa yang saya sampaikan benar atau salah? Sampai hari ini mana buktinya? Mana buktinya? Ngersii hotel. Terus mereka mitili kukune Mbak Kunti dengan gaji 17.000. Mantan TKW, terus itu kerja di restoran, di hotel. Gak usah sibuk-sibuk nikah dengan orang Cina, gak usah nikah sama orang sipit, sudah bisa bekerja selain PRT. Itu impiannya anak-anak sekarang. Tetapi mereka tidak membayangkan bahwa itu Mbak Kunti. Hah? Dulu dibalut dengan nama job cowok di perkebunan. Iya kan? Cuci piring. Itu sudah gak eksis lagi karena Miss Yuni selalu meneriakan. Saya sendirian loh berteriak. Mana YouTuber-YouTuber lain yang menyuarakan? Kok diem? Kok diem? Sindikat seperti ini sudah banyak sekali, tapi mana yang speak up? Gak ada berani satupun speak up. Job Australia, job New Zealand, pernah gak dibahas oleh pemerintah? Gak ada. Padahal itu lebih parah daripada skincare. Skincare bisa masuk di anggota DPR, skincare bisa direview. Giliran job penipuan yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, job penipu-penipu itu diproses gak sih? Hah? Diproses gak sih? Enggak. Korbannya siapa? Orang-orang yang punya nafsu besar, bekerja tanpa proses tapi sukanya protes. Gak usah komplain. Kamu kan yang bilang jadi PRT itu bukan passionmu. Kamu maunya kerja di AC, ada jam kerjanya, ada lemburnya, gaji dengan USA.
udah ketipu, nangis-nangis, percuma. Saat saya ingatkan, saya diantemi. Saat saya diingatkan, diprotes. Apa yang bisa saya katakan? Apa yang bisa saya ungkapkan? Saya memberikan fakta. Karena saya dulu mantan agent. Saya proses. Saya tahu sedetail-detailnya seperti apa. Bukan saya sombong, tetapi saya berbagi informasi agar kalian berhati-hati. Kowe ra percaya? Gak masalah. Itu uangmu yang hancur kamu. Terus habis itu kamu telepon saya, boleh nggak uangnya dikembalikan? Aku nggak kenal awakmu. Aku bukan debt collector yang harus bisa mengembalikan uangmu. Benar nggak sih? Loh, saya nggak menyalahkan pemerintah loh. Saya tidak menyalahkan pemerintah loh di sini. Gini loh, bahas pun sama pemerintah mereka juga tetap berangkat. Setidak-tidaknya dibahas secara nasional, Mbak. Kalau dibahas aja enggak, kita sudah mengatakan bahwa dibahas pun percuma orang tetap berangkat. Enggak kayak gitu konsepnya. Harus tetap dibahas dong. Harus tetap dibahas. Perkara mereka mau berangkat, itu urusan mereka. Nyatanya Kamboja dibahas, tetap orang berangkat, ya itu urusan mereka. Bener gak sih? Ya gak masalah, arisan bodong itu hak mereka. Tetapi ini sampai ada ayahnya yang meninggal dunia gara-gara anaknya mau berangkat ke Jerman gak jadi. Ya kalau kalian bilang percuma saya ngomong, ya udah, saya nggak perlu berbicara lagi. Bener nggak wah ini? Jadi apa yang saya sampaikan percuma dong. Bener nggak sih? Berarti saya percuma saya ngomong kayak gini. Bener nggak? Bener nggak wah ini? Kalau kamu ngomong kayak gitu, berarti percuma saya berbicara dan mengingatkan teman-teman dong. Menurut kamu percuma? Wah ini. Saya selalu bilang bahwa kita itu harus dibawa ke pemerintah. Jadi saya tidak menyalahkan pemerintah. Saya tidak menyalahkan pemerintah karena itu harus disuarakan setiap hari. Masyarakat gimana nggak bandel wong di negara kita memang nggak ada pekerjaan. Dia harus dibahas. Jangan bilang dibahas pun percuma mereka bandel. Enggak gitu konsepnya. Perkara mereka bandel ya biarin aja. Sama dengan orang, jangan nakal ya, jangan mencuri ya. Kalau kamu mencuri nanti dipenjara. Percuma dibahas, tetap aja ada yang mencuri. Terus, kita membiarkan? Ya enggak dong. Bener gak sih? Ya kalau kalian berkata bahwa dibahas percuma, kita gak akan ada endingnya mbak. Ya percuma juga kita bekerja, ujung-ujungnya uangnya habis kok. Memberikan pencerahan pada orang lain itu tidak percuma loh. Bener gak sih? Kita harus memberikan manfaat. Kenapa saya pakai logat saya dengan cara saya? Biar kalian tuh denger. Ya kecuali di sini ada pelakunya. Orang yang suka nipu-nipu itu akan mengatakan bahwa percuma dibahas, saya masih dapat mangsa kok. Masih ingat satu penipu itu, Miss Yuni, saya menipu itu karena orangnya mau ditipu. Jadi bukan salah saya cari rezeki. Masih ingat kan? Masih ingat gak ada salah satu orang yang ada di penjara dan ngomong, saya menipu perempuan yang gatel aja kok. Saya tidak pernah menipu perempuan yang pintar dan smart. Perempuan yang nonton kontennya Miss Yuni saya gak bisa nipu. Ya, jadi gak bisa, gak ada. Karena itu tetap harus disampaikan ke pemerintah. Karena ini ranahnya nasional. Sementara saya followernya cuma 100. Follower saya cuma 100. Ya gak mampu untuk menghadapi penipu-penipu. Karena penipu-penipunya juga membo-membo. Penipu-penipu itu yang ada di lapas itu ngomong, saya itu penggemarnya Miss Yuni. Saya kagum sama Miss Yuni. Tetapi jangan salahkan kami karena kami juga cari makan. Kami cari makan. Hanya wanita-wanita bodoh yang saya ambil. Wanita yang smart gak diambil.
Sebentar lagi lebaran. Hati-hati, penipuan semakin bermacam-macam. Mereka mencari celah. Kalau edukasi ini dikatakan percuma, masuk di pemerintah juga percuma karena bandel, ya itu adalah Anda. Tetapi saya tidak akan pernah mengatakan percuma. Dipakai atau tidak itu urusan mereka. Saya hanya seperti payung saja. Payung itu dibutuhkan saat hujan atau panas. Kegunaan payung itu nggak ada saat kalian merasa nyaman. Payung itu geletaknya sanggen-gen, kadang keri ndek bis, kadang keri ndek ngarepan, kadang keri ndek ndi. Payung tidak dibutuhkan saat musimnya baik-baik saja. Tetapi saya akan tetap menjadi payung buat kalian, mengingatkan kalian, karena sewaktu-waktu hujan kalian sudah ada persiapan payung. Jadi saya tidak ada masalah. Kejujuran di IDN tidak berlaku, yang jujur malah dimusuhin. Gak apa-apa mbak. Saya melihat beberapa postingan yang sempat mengiris hati saya. Padahal saya berjuang membantu orang itu secara totalitas. Saya tidak pernah meminta bayaran. Saya memberikan edukasi ini tanpa meminta balasan siapapun. Saya dimaki-maki, dihina, tetapi saya tetap berjuang karena saya merasa bahwa saya tidak butuh dihargai oleh orang lain, tetapi saya hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Saya sudah mengibaratkan diri saya seperti payung. Saya dibutuhkan saat saya diinginkan oleh kalian. Saya diharapkan saat kalian membutuhkan saya. Kadang saat musim sudah nggak hujan lagi, musim baik-baik saja, saya dibuang dan dicampakkan begitu aja. Tetapi saya tidak akan pernah putus asa dan merasa kecewa karena saya tidak dipakai dengan baik. Wah ini saya nggak tahu nih komen kamu mengarah ke mana. Jadi nggak apa-apa kamu komen seperti apa dan bagaimana. Coba deh hidup di kampung, yakin mencangkul saja. Berapa petani yang hancur karena harga mes yang mahal. Kamu hidup di kampung beneran, wah ini kamu tinggal. Saya sekarang berbaur dengan masyarakat yang ada di kampung. Banjir, berapa banyak orang yang nggak makan, berapa banyak orang yang hutang sekarang, wah ini. Jadi pekerjaan banyak, karena masyarakat kita itu gengsinya juga banyak, ya. Jadi saya tidak tahu bahwa ini posisimu ada di mana. Saya nggak paham dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi ya udahlah, kamu punya persepsi sendiri. Saya tidak ingin menggiring opini kemana-mana. Cuma saya ingin bilang bahwa saya hanya mengingatkan saja bangsa saya yang besar. Tetapi kenapa banyak yang keluar negeri? Dan kamu katakan di kampung banyak pekerjaan. Kamu tinggal di kampung. Berapa lama kamu tinggal di kampung? Sudah tahu keadaan kampung. Saya masih ingat banget ada salah satu TKW yang gampang tersinggungan gara-gara anaknya dikasih makan sama pemerintah. Dia merasa bahwa itu tidak pantas. Banyak sekali ya dilema-dilema ya. Tapi ya sudahlah. Satu keluarga sampai mengakhiri hidupnya hidup di kampung gara-gara pinjol. Bukan karena gaya hidup. Karena kerjaan di sawah kadang ada, kadang enggak. Dan bukan sawah sendiri. Masyarakat kita itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya sudahlah, macam-macam orang. Cuman kalau ada yang bilang percuma dibahas oleh pemerintah, kita aja sebagai masyarakat bilang percuma. Makanya pemerintah nggak akan nyenggol kita.
Kita sendiri aja merasa bahwa nggak ada gunanya. Ya udah, itu mindset. Mindset kita yang tetap direndahkan karena kita sendiri yang merasa merendahkan. Mindset kita sendiri yang merasa nggak berguna saat dibahas oleh pemerintah. Ya, saya nggak tahu lah. Saya cuma ingin katakan sekali lagi, saya di sini mengedukasi bagi kalian yang butuh edukasi. Tetapi jika kalian merasa bahwa edukasi ini percuma dibahas, ya percuma, memang percuma. Nggak ada gunanya. Nggak ada yang telepon. Nggak ada yang telepon, ini baru meeting ya. Apa lagi nih? Sebentar ya, anak saya pulang sekolah. Apaan sih ngadem? Sebentar ya, saya lagi ngecek anak saya sudah pulang. Sebentar, anak-anak saya sudah pulang nih. Sebentar, Sailo udah pulang. Halo? 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 Ora gelem ngomong teleponnya. Hei, halo? Ada orang nggak? Lucu ya? Telepon diangkat gak di anu. Sebentar ya teman-teman ya. Kalau enggak kan ini biasanya saya tutup nih kalau saya lo pulang. Sailo. Sailo. Lihat nasimu. Duduk di meja belajarmu itu. Duduk di meja belajarmu. Mana nasimu? Nasimu mana? Sudah makan belum? Lagi ngawasi anak saya. Tunggu dulu ya. Halo? Halo? Sopo to sing telepon diangkat aku ngomong iki? Hoi, halo? Halo, halo. Lah telepon diangkat gak gelem ngomong loh. Sindikat mulai keliaran ya san. Mulai kelepek-kelepek ya san. Mau lebaran sindikatnya dan kabeh. Sindikatnya nomo sunesu. Telepon lagi lho mbak. Sopo sih sing telepon ngomong ora? Kalian yang telepon atau sindikat yang telepon iki? Hah? Ojo rek, ojo dipisui rek wong anakku ora tau tak pisui. Aduh,
Siapa ki menjatuhkan anak majikan ini? Sebentar. Jatuhno anak majikan. Jatuhno anak majikan di inti ki. Sik.